Rahasia weton pon. Benarkah rezekinya dijaga alam halus? Pernahkah Anda merasa, di saat kondisi ekonomi sedang kritis, tiba-tiba saja ada jalan keluar yang datang entah dari mana? Atau mungkin, Anda merasa seperti ada sosok yang membisikkan insting tepat sebelum Anda mengambil keputusan besar. Jika Anda lahir di bawah naungan pasaran pon, keberuntungan Anda mungkin bukan sekadar kebetulan. Konon, menurut kitab Primbon Betal Jemur ada makna, orang pon memiliki pagar gaib alami yang menjaga aliran rezekinya agar tidak mudah padam. Benarkah rezeki Anda dijaga langsung oleh kekuatan alam halus? Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita membedah rahasia kearifan lokal dan spiritual Nusantara. Sebelum kita masuk rahasia tentang weton pon, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas yang melestarikan budaya ini bersama. Sudah? Mari kita mulai. Filosofi pasaran pon, sang penguasa arah barat. Dalam kosmologi Jawa yang adiluhung, setiap hari tidaklah lahir dengan tangan kosong. Mereka membawa sangkan paraning dumadi, atau asal-usul energinya masing-masing. Bagi Anda yang lahir pada pasaran pon, Anda berada di bawah naungan kekuatan besar yang dalam aksara kuno disebut sebagai simbol kejayaan materi sekaligus kedalaman spiritual. Satu penjaga gerbang barat dan cahaya kuning, mari kita bedah secara mendalam. Dalam konsep Mancapat, pon menempati posisi di arah barat. Dalam tradisi Jawa, barat bukan sekadar arah mata angin tempat matahari terbenam. Barat adalah simbol dari pemanenan, titik di mana hasil kerja keras seharian dikumpulkan sebelum malam tiba. Inilah mengapa orang pon secara alami memiliki bakat sebagai pemetik hasil. Warna aura yang menyelimuti orang pon adalah kuning. Namun, ini bukan sembarang kuning. Ini adalah representasi dari emas yang terpendam atau cahaya senja yang menenangkan, Suryo Sumirat. Di alam halus, warna kuning ini memancarkan frekuensi yang sangat stabil. Jika weton lain mungkin memiliki energi yang meledak-ledak seperti api atau liar seperti angin, energi pon justru bersifat mengendap dan menarik. Inilah alasan pertama mengapa alam halus tertarik untuk menjaga Anda, karena frekuensi Anda selaras dengan frekuensi kemakmuran bumi. Dua elemen logam, keras namun berharga pon berelemen logam. Karakter logam memberikan Anda keteguhan hati. Anda mungkin terlihat tenang di luar, namun di dalam, Anda memiliki prinsip yang sulit digoyahkan, seperti baja. Kekuatan elemen logam inilah yang membuat orang pon seringkali memiliki insting baja dalam urusan mencari uang. Anda tahu kapan harus memukul, dan kapan harus menunggu. Namun, elemen logam ini juga berarti wadah. Dalam istilah Primbon, Anda adalah wadah rezeki yang kuat. Alam halus melihat Anda sebagai tempat yang aman untuk menitipkan keberuntungan. Mengapa? Karena logam tidak mudah bocor. Orang pon cenderung tidak ceroboh dalam mengelola berkah yang datang. Anda adalah tipe yang akan merawat apa yang Anda miliki hingga menjadi besar. 3 karakter Somya, sang penenang di tengah badai secara psikologi spiritual, pon memiliki watak Somya, yang berarti penenang atau yang mampu mendinginkan suasana. Inilah jimat alami Anda. Di saat orang lain panik ketika menghadapi krisis ekonomi, orang pon biasanya memiliki ketenangan yang tak masuk akal. Ketahuilah bahwa makhluk-makhluk penjaga alam atau hodam rezeki sangat menyukai ketenangan. Mereka tidak akan mendekati jiwa yang penuh dengan kegaduhan dan kemarahan. Karena sifat Somya inilah, entitas penjaga dari dimensi lain merasa nyaman, mendampingi langkah Anda. Mereka melihat Anda sebagai sosok yang mampu menjaga amanah materi tanpa kehilangan kendali diri. 4 magnetisme alami, daya tarik gaib. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang seringkali merasa percaya kepada Anda tanpa alasan yang jelas? Itulah pancaran dari elemen barat dan warna kuning Anda. Di dunia nyata, ini menjelma menjadi kepercayaan relasi bisnis. Di dunia gaib, ini menjelma menjadi perlindungan agar rezeki Anda tidak dicuri oleh energi negatif. Anda memiliki pagar alami yang menyaring mana peluang yang benar-benar emas dan mana yang hanya sekadar sepuhan. Entitas penjaga dan pagar gaib. Siapa yang berdiri di belakang Anda? Jika pada pembahasan pertama kita bicara soal elemen, maka di pembahasan kedua ini kita akan masuk ke gerbang mistis yang lebih dalam.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika benar rezeki orang PON dijaga alam halus, siapakah sosok penjaga itu? Dan bagaimana cara mereka bekerja? 1. Hodam Wahyu Kejayaan. Sang pemandu tanpa wujud dalam literatur spiritual Jawa, mereka yang lahir di pasaran PON seringkali dinaungi oleh apa yang disebut sebagai Hodam Wahyu Kejayaan. Berbeda dengan hodam hasil isian atau pasang susuk, hodam ini bersifat linuih. Ia datang karena keselarasan energi lahiriah Anda. Hodam ini biasanya menampakkan diri dalam bentuk sosok yang sepuh, bijaksana, dan memancarkan cahaya keemasan. Tugas utamanya bukan memberi Anda tumpukan uang di bawah bantal, melainkan memberikan ilham dan isyarah. Pernahkah Anda merasa sangat yakin untuk menolak sebuah tawaran bisnis yang terlihat menggiurkan, lalu beberapa bulan kemudian terbukti bisnis itu penipuan? Itulah cara penjaga Anda bekerja. Mereka membisikkan kewaspadaan ke dalam batin Anda, melindungi aset Anda dari kehancuran. 2. Mekanisme, pagar gaib. PON alam halus menjaga rezeki Anda dengan cara yang unik, yaitu melalui filter energi. Orang PON memiliki lapisan pelindung yang dalam ilmu esoteris disebut sebagai gada kuning. Fungsi dari pagar gaib ini adalah menghalau energi negatif seperti sambat, keluhan, dan iri dengki dari orang lain agar tidak masuk ke dalam rumah tangga Anda. Seringkali, kesuksesan seseorang hancur bukan karena kurang kerja keras, tapi karena serangan, energi negatif dari lingkungan sekitar yang merasa iri. Namun, bagi Anda yang lahir di hari PON, selama Anda tidak membuka celah dengan kesombongan, pagar gaib ini akan memantulkan kembali niat buruk tersebut. Inilah mengapa banyak orang PON yang terlihat adem ayem, meskipun persaingan di sekitarnya sangat panas. 3. Koneksi dengan sedulur papat. 5 pancer penjagaan ini juga erat kaitannya dengan sedulur papat, saudara 4, Anda, khususnya yang menghuni arah barat. Mereka bertugas menjaga gerbang logistik dalam hidup Anda. Dalam kepercayaan primbon, ketika seorang PON mulai mendekatkan diri pada spiritualitas, saudara gaib ini akan menjadi sangat aktif. Mereka akan menata jalan di depan Anda, menyingkirkan kerikil tajam, dan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang membawa keberuntungan. Wong Agung. 4. Mengapa alam halus betah menjaga Anda? Satu rahasia besar yang jarang diungkap. Alam halus menyukai keteguhan. Orang PON dikenal dengan sifatnya yang mantep atau mantap dalam melangkah. Ketika Anda menetapkan tujuan, sinyal energi Anda menjadi sangat kuat dan lurus. Sinyal yang kuat inilah yang menjadi jangkar bagi entitas pelindung untuk tetap berada di dekat Anda. Mereka merasa memiliki tugas yang jelas untuk mengawal jiwa yang memiliki tujuan besar. Namun, perlu diingat, penjagaan ini bersifat simbiosis. Alam halus menjaga Anda, dan sebagai imbalannya, Anda harus menjaga kesucian niat. Jika niat Anda mulai melenceng untuk mencelakai orang lain, maka perlindungan ini akan perlahan memudar, meninggalkan Anda sendirian menghadapi badai kehidupan. Watak Mubeng Betri, misteri rezeki yang tak pernah padam. Pernahkah Anda mendengar istilah Mubeng Betri? Dalam kitab Primbon Jawa, istilah ini bukan sekadar kiasan, melainkan sebuah rumus metafisika yang melekat pada mereka yang lahir di pasaran PON. Jika pembahasan sebelumnya membahas tentang siapa yang menjaga Anda, maka di pembahasan ini, kita akan membedah mesin rezeki yang ada di dalam diri Anda. 1. Filosofi roda yang terus berputar secara harfiah. Mubeng berarti berputar, dan betri bisa diartikan sebagai perlindungan atau wadah yang bergerak. Jadi, Mubeng Betri adalah sebuah siklus energi rezeki yang tidak pernah benar-benar berhenti di satu titik. Bagi orang PON, hidup mungkin pernah mengalami pasang surut. Namun uniknya, Anda jarang sekali berada di titik nol dalam waktu yang lama. Ketika uang Anda habis untuk suatu keperluan, entah bagaimana caranya, akan selalu ada aliran baru yang masuk untuk menggantikannya. Alam halus seolah-olah menjalankan fungsi restocking otomatis bagi Anda. Inilah yang membuat weton PON sering dianggap sebagai weton yang paling tahan banting terhadap krisis ekonomi. 2. Kecerdasan finansial yang terpahat di batin secara psikologis. Watak Mubeng Betri ini bermanifestasi menjadi kecerdasan dalam memutar aset. Orang PON jarang sekali membiarkan sumber dayanya mengendap secara sia-sia. Anda memiliki dorongan alami untuk menginvestasikan kembali apa yang Anda peroleh. Baik itu dalam bentuk modal usaha, emas, maupun dalam bentuk jaringan pertemanan. Alam halus sangat menyukai aliran
Rezeki yang terus mengalir dan bermanfaat bagi banyak orang akan menarik energi yang lebih besar lagi. Karena orang Pon cenderung memiliki sifat yang tidak pelit, namun tetap perhitungan, alam semesta memberikan kepercayaan lebih untuk menitipkan aliran rezeki tersebut lewat tangan Anda. 3. Kekuatan adaptasi di segala medan watak Mubeng Betri juga berarti kemampuan adaptasi yang luar biasa. Seperti roda yang bisa berjalan di aspal halus maupun jalan berbatu, orang Pon memiliki ketahanan mental untuk tetap produktif meski di bawah tekanan. Anda adalah tipe orang yang bisa menemukan celah uang di tempat yang bagi orang lain dianggap kering. Dalam dunia spiritual, ini disebut sebagai aji selo kencono. Anda mampu mengubah tantangan menjadi peluang karena batin Anda selalu bergerak mencari solusi. Itulah sebabnya, rezeki Anda tidak pernah mati secara permanen. Selama roda di dalam batin Anda tetap berputar dengan optimisme, maka penjaga alam halus akan terus memberikan dorongan dari belakang. 4. Magnet rezeki lewat ketenangan. Ada satu rahasia dalam watak ini. Ketenangan adalah porosnya. Sebuah roda hanya bisa berputar dengan benar jika porosnya stabil. Bagi Anda, poros tersebut adalah kestabilan emosi. Jika Anda tetap tenang saat menghadapi kesulitan, roda Mubeng Betri akan berputar semakin cepat. Namun, jika Anda mulai panik, mengeluh berlebihan, dan kehilangan harapan, maka roda tersebut akan melambat. Itulah mengapa orang tua zaman dahulu selalu berpesan kepada anak cucu yang lahir di hari Pon, ojo gumun, ojo getun. Jangan mudah heran dengan kesuksesan orang, dan jangan mudah menyesali kegagalan. Tetaplah berada di poros tengah, dan biarkan alam halus yang memutar roda rezeki Anda. Pantangan dan larangan, jangan usir. Penjaga rezeki Anda. Setiap kekuatan besar selalu diikuti oleh tanggung jawab yang besar pula. Meskipun Primbon mengatakan rezeki orang Pon dijaga oleh alam halus, penjagaan ini bukanlah sesuatu yang permanen tanpa syarat. Ada hukum alam yang jika Anda langgar, akan membuat pagar gaib Anda retak dan hodam wahyu kejayaan Anda pergi meninggalkan Anda. 1. Penyakit hati, kesombongan dan sifat pamer. Ini adalah musuh nomor 1 bagi orang Pon. Ingatlah kembali elemen Anda, yaitu logam atau emas. Karakter emas secara alami sudah berkilau tanpa perlu lampu tambahan. Dalam filosofi Jawa, orang Pon dilarang keras untuk adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaiannya untuk merendahkan orang lain. Ketika Anda mulai merasa lebih tinggi dari orang lain, dan sengaja memamerkan kekayaan untuk membuat orang lain merasa kecil, frekuensi energi Anda akan berubah dari kuning emas menjadi merah keruh. Di alam halus, warna merah keruh ini adalah sinyal peringatan. Entitas penjaga yang menyukai ketenangan, somya, tidak akan tahan berada di dekat energi yang penuh dengan kesombongan. Akibatnya, perlindungan Anda lepas, dan rezeki yang seharusnya datang justru tertahan oleh ego Anda sendiri. 2. Pantangan mengeluh berlebihan, sambat. Sebagai pemilik watak Mubeng Betri, roda berputar. Kunci kekuatan Anda adalah kepercayaan pada proses. Orang Pon memiliki pantangan besar untuk sambat atau mengeluh terus-menerus atas keadaan. Mengeluh bagi orang Pon ibarat memasukkan pasir ke dalam mesin roda yang sedang berputar. Ia akan menghambat, merusak, dan akhirnya menghentikan aliran rezeki. Secara metafisika, keluhan adalah bentuk penolakan terhadap penjagaan alam halus. Saat Anda mengeluh, Anda secara tidak sadar memutus koneksi dengan intuisi gaib Anda. Akibatnya, keputusan-keputusan bisnis atau pekerjaan yang Anda ambil setelahnya seringkali salah sasaran. 3. Larangan menyakiti hati ibu atau sosok wanita utama dalam hitungan Pancasuda. Pon seringkali memiliki keterkaitan erat dengan energi bumi yang bersifat feminim. Menyakiti hati ibu, istri, atau wanita dalam keluarga adalah cara tercepat bagi orang Pon untuk mengalami kebangkrutan. Mengapa demikian? Karena energi barat yang Anda miliki adalah tempat matahari terbenam, simbol kasih sayang dan keteduhan. Jika rumah tangga atau hubungan Anda dengan ibu penuh dengan konflik, maka poros rezeki Anda akan goyah. Alam halus akan melihat Anda sebagai pribadi yang tidak mampu menjaga amanah kasih sayang, sehingga amanah materi pun akan ditarik kembali. 4. Jangan melupakan sedekah di hari kelahiran. Pantangan terakhir bagi orang Pon adalah menjadi logam yang karatan. Logam yang karatan adalah logam yang tidak pernah dibersihkan.
Dalam hal ini, pembersihnya adalah sedekah. Jika Anda meraih kesuksesan namun melupakan hak orang lain, maka energi kuning Anda akan meredup dan menjadi gelap. Primbon sangat menyarankan agar orang Pon tidak kikir, terutama pada hari wetonnya sendiri. Kekikiran bagi orang Pon akan menutup jalan-jalan kecil, rezeki yang seharusnya terbuka lebar. Kunci mengaktifkan magnet rezeki, menjemput kejayaan Pon. Setelah memahami filosofi, penjaga gaib, hingga pantangan, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memastikan energi kuning emas Anda selalu menyala dan menarik rezeki tanpa henti? Primbon tidak hanya memberikan diagnosa, tetapi juga memberikan obat dan kunci pembuka. Inilah langkah-langkah spiritual dan nyata untuk Anda yang lahir di pasaran Pon. 1. Ritual penyelarasan. Meditasi asyar, arah barat. Sebagai pemilik arah barat, waktu paling sakral bagi Anda adalah saat matahari mulai condong ke ufuk barat, yaitu waktu asyar atau menjelang senja. Di waktu ini, gerbang energi Pon terbuka lebar. Caranya, sempatkan waktu 5 hingga 10 menit untuk duduk tenang menghadap barat. Tidak perlu ritual yang rumit. Cukup tarik napas dalam dan bayangkan cahaya kuning keemasan menyelimuti tubuh Anda. Tujuannya, ini adalah cara Anda untuk charging, atau mengisi ulang energi logam Anda yang mungkin terkuras setelah seharian bekerja. Secara gaib, ini adalah sinyal kepada entitas penjaga bahwa Anda siap menerima petunjuk dan kelimpahan untuk hari esok. 2. Sedekah weton. Memberi makan pada hari kelahiran. Kunci utama orang Pon adalah membersihkan logam agar tidak karatan. Primbon sangat menyarankan Anda melakukan sedekah khusus setiap kali hari weton Anda tiba. Misal, Senin Pon, Rabu Pon, DLL. Bentuknya bisa berupa memberi makan fakir miskin atau menyantuni anak yatim. Namun, ada satu tradisi Jawa yang sangat disarankan, yaitu membagikan nasi tumpeng kecil atau makanan yang manis kepada tetangga sekitar. Filosofinya, makanan manis melambangkan doa agar hidup Anda manis dan tidak sepah. Sedekah ini berfungsi sebagai pelumas bagi roda mubeng betri Anda, agar putarannya semakin kencang dan halus. 3. Mengasah insting kuning, intuisi bisnis. Orang Pon seringkali memiliki firasat yang tajam, namun sering diabaikan karena logika yang terlalu kuat. Untuk mengaktifkan magnet rezeki, Anda harus mulai mempercayai bisikan pertama hati Anda. Latihannya, sebelum mengambil keputusan besar, diamlah sejenak dan rasakan getaran di dada. Jika terasa sesak, meskipun secara hitungan matematika menguntungkan, sebaiknya tunda atau batalkan. Itu adalah cara penjaga Anda menarik rah baju Anda agar tidak jatuh ke jurang. Sebaliknya, jika hati terasa lapang dan tenang, itulah restu dari alam halus untuk Anda melangkah. 4. Penggunaan simbol warna dan logam secara simbolis. Untuk memperkuat aura rezeki, orang Pon disarankan menggunakan unsur emas atau warna kuning kaki dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat akan menghadapi urusan penting seperti negosiasi bisnis atau wawancara kerja. Tidak perlu berlebihan, cukup aksesoris kecil atau elemen warna pada pakaian. Ini berfungsi sebagai sauh atau pengait energi yang membantu Anda tetap fokus pada frekuensi kemakmuran. 5. Menjaga ucapan. Sabdo dadi. Orang Pon memiliki potensi sabdo dadi. Apa yang diucapkan seringkali menjadi kenyataan karena didukung oleh elemen logam yang bersifat pasti. Oleh karena itu, mulailah mengucapkan afirmasi positif tentang rezeki Anda. Hindari kata-kata seperti, saya tidak punya uang, atau hidup saya susah. Ganti dengan, rezeki saya sedang mengalir melalui jalan yang tidak terduga. Kata-kata Anda adalah perintah bagi alam halus yang menjaga Anda. Menjadi sang penguas takdir sendiri. Kita telah menelusuri lorong waktu dan dimensi, mulai dari filosofi arah barat, sosok hodam penjaga yang setia, hingga rahasia roda rezeki mubeng betri. Kini, kita sampai pada muara dari segala pembahasan ini. Apa artinya semua ini bagi Anda, sang pemilik weton Pon, di era modern sekarang ini? 1. Penjagaan alam halus adalah potensi, bukan kepastian. Tanpa usaha penting untuk dipahami bahwa keberadaan penjaga dari alam halus bukanlah alasan untuk berpangku tangan. Primbon Jawa mengajarkan kita tentang manunggaling kawula Gusti, sebuah keselarasan antara usaha manusia dan kehendak sang pencipta. Penjagaan rezeki yang diberikan kepada Anda ibarat sebuah kendaraan mewah yang sudah terisi bensin penuh. Kendaraan itu siap mengantar Anda ke puncak kejayaan.
namun tetap Anda pulalah yang memegang kemudinya. Tanpa niat yang kuat dan kerja nyata, kendaraan itu hanya akan terparkir di garasi takdir. 2. Menjaga amanah. Sang penjaga orang PON yang sukses adalah mereka yang sadar bahwa kekayaan yang mereka miliki bukan sepenuhnya milik mereka sendiri. Ada campur tangan, kekuatan tak kasat mata, yang bekerja membelokkan mara bahaya dan membuka pintu peluang bagi Anda. Oleh karena itu, kesimpulan terbesar bagi Anda adalah amanah. Jadilah seperti emas, berharga, murni, dan memberikan nilai bagi siapapun yang memegangnya. Semakin banyak orang yang terbantu oleh rezeki Anda, maka alam halus akan semakin semangat untuk menjaga dan memperbesar aliran rezeki tersebut. 3. Menghadapi masa depan dengan tenang. Dunia mungkin akan terus berubah. Krisis mungkin akan datang silih berganti. Namun sebagai seseorang yang lahir di pasaran PON, Anda tidak perlu merasa takut yang berlebihan. Anda memiliki bekal spiritual yang kuat. Kunci keberhasilan Anda di masa depan bukan pada seberapa keras Anda berteriak di tengah badai, melainkan pada seberapa tenang Anda berdiri di poros roda kehidupan Anda. Ingatlah kembali pesan Somya, menjadi penenang. Jika Anda bisa menenangkan batin Anda sendiri, maka seluruh semesta akan membantu menenangkan jalan hidup Anda. Saudaraku para pemilik weton PON, rahasia yang saya bagikan hari ini adalah warisan leluhur yang tujuannya bukan untuk membuat kita merasa lebih hebat, melainkan agar kita lebih mawas diri dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan titipkan melalui alam semesta. Jika Anda merasakan getaran kebenaran dalam pembahasan tadi, atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi di mana rezeki Anda datang secara misterius, silakan tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan berbagi inspirasi di ruang ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa tercerahkan, dan share kepada kerabat atau kawan yang juga lahir di hari PON agar mereka pun menyadari potensi besar di dalam dirinya. Bagi yang belum, klik tombol subscribe sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang rahasia weton dan spiritualitas Nusantara lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah rendah hati agar cahaya kuning emas Anda tetap bersinar, dan tetaplah berbuat baik agar roda rezeki Anda tak pernah berhenti berputar. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam sejahtera, dan sampai jumpa di video berikutnya.